Pemirsa, banyak orang berpendapat bahwa daging domba dan daging kambing itu sama. Meski di Indonesia daging domba tidak sepopuler daging kambing, namun ternyata menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, daging domba memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada daging kambing per 100 gramnya. Daging domba lebih kaya protein, fosfor, zat besi, dan vitamin B1 daripada daging kambing. Meski lebih tinggi kalori dan lemak dibanding daging kambing, daging domba yang tanpa lemak bisa jadi sumber protein bagi mereka yang menjalankan diet rendah lemak. Daging domba bertekstur lebih empuk dan baunya tidak begitu menyengat dibanding daging kambing. Untuk manfaat kesehatan lainnya, daging domba bisa mencegah atau mengobati anemia. Hal ini karena daging domba adalah sumber zat besi yang sangat baik dan lebih unggul daripada zat besi yang diperoleh dari sumber nabati. Kehadiran zat seng dalam daging domba juga sangat bermanfaat dalam mendukung kekebalan tubuh. Zat seng juga dikenal untuk membantu penyembuhan dan dapat meminimalkan pembentukan bekas luka. Daging domba juga dapat menurunkan berat badan. Setidaknya jika kita mengonsumsi domba yang diberi makan rumput. Wah, ternyata banyak banget manfaat dari mengonsumsi daging domba. Saya jadi makin gak sabar untuk mencicipi sate domba Afrika ini. Nah, ini dia tempat pembakarannya. Butuh kipas nggak sih? Iya, butuh kipas. Nah, saya self service, sudah tahu ada kipas di belakang, jadi langsung ambil. Ini, jadi kita bakar dulu. Iya, bakar dulu, ambil dagingnya. Kita ambil daging satu. Ini, contohnya ini, ya. kita ambil, ini taruh sini. Ambil lagi. Yang gede aja. Oke. Nih. Gini. Jadi sebenarnya ngomongin tentang bakar ini, kalau tadi kan di sebelumnya saya bilang kalau ini tuh direbus dulu, ternyata bukan direbus dulu, tapi justru harus dibakar dulu. Cuma bakarnya tuh nggak bakar mateng, jadi bakar setengah mateng dulu. Kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 25 menit. 25 menit aja. Sebenarnya itu fungsinya adalah untuk menambah aroma dari arang itu sendiri. Jadi karena kan bisa kebayang nggak sih aroma domba berpadu sama harumnya arang kayu itu pasti makin enak. Abis itu barulah direbus. Direbus. Iya, betul. Di warung sate domba Afrika ini, proses pengolahan memang sengaja menggunakan arang agar daging bisa masak sempurna. Airnya udah dateng. Sekarang berarti ini udah bisa dimasukin? Iya, boleh. Okay. Iya. Boleh dong. Kamu aku. satu. Iya. Oke, kita berdua. Kita berdua, ya. Ini. Oke. Jadi ini juga tadi kan aku sempat baca gitu dan sempat nanya juga kenapa sih udah dibakar bukannya sekalian aja gitu dibakar, kenapa harus direbus lagi gitu? Karena aku aja yang translatein. Karena gini, jadi kalau misalnya kalau tadi sebenarnya kita hanya untuk menambah aroma dari arang ke daging, kalau sekarang ini adalah untuk menghilangkan kolesterolnya. Makanya kolesterol daging domba ini sendiri sebenarnya itu hampir setara dengan kolesterol yang ada di daging ayam. Wah, jadi jauh lebih sehat sebenarnya dan itu sudah diteliti. Berarti ini rebusnya berapa menit? Bisa 30 sampai 45 menit. Bisa 30 sampai 40 menit. Oh, saya pikir tadi karena airnya sedikit, rebusnya nggak boleh lama-lama gitu. Tapi ternyata justru lama gitu. Ini benar-benar untuk sampai airnya habis berarti biar kolesterol juga makin sedikit. Iya, Oke, betul. yuk kita rebus, nanti bakar sekali lagi, baru boleh makan. Makan emang butuh perjuangan ya. Yang dimaksud cita rasa domba alami adalah agar vitamin serta rasa khas daging tidak hilang. Jadi sebenarnya ngomongin tentang bakar ini, kalau tadi kan di sebelumnya saya bilang kalau ini tuh direbus dulu, ternyata bukan direbus dulu, tapi justru harus dibakar dulu. Cuma bakarnya tuh nggak bakar mateng, jadi bakar setengah mateng dulu. Kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 25 menit. 25 menit. Setelah dibakar, waktunya merebus. Dan lagi-lagi proses merebusnya menggunakan arang. Wah, pasti lama nih. Sebenarnya itu fungsinya adalah untuk menambah aroma dari arang itu sendiri. Jadi karena kan bisa kebayang nggak sih aroma domba berpadu sama harumnya arang kayu itu pasti makin enak. Abis itu barulah direbus. Iya. Wah, akhirnya setelah hampir 1 jam proses perebusan pun selesai.
Dan ternyata ngerebusnya juga nggak kemana-mana, kita tetap di sini karena ngerebusnya nggak boleh pakai kompor. Itu karena alasannya kalau pakai kompor nanti dagingnya cepet hancur. Jadi ngerebusnya tetap di atas arang kayak gini. Pantas lama ya, 45 menit nih. Iya betul. Oke. Selesai direbus, kita ternyata masih harus bersabar karena masih ada proses pemasakan lainnya, yakni dibakar lagi. Sekarang terakhir kalau mau disajikan itu gimana? Sekarang ini udah direbus. Sekarang udah tinggal dipanasin dikit, potong itu udah selesai. Oke, proses panasnya berapa lama? Panasnya bisa 3 menit, 2 menit. Oh, benar-benar cuma sebentar ya, karena kan tadi kalau dihitung total prosesnya itu kurang lebih 1 jam 15 menit bisa 1 jam setengah bahkan gitu. Ini karena udah udah empuk banget, tinggal bener-bener manasin doang. Jadi yuk saya juga nggak sabar mau cobain gimana sih enaknya sate domba ini. Ada. Wah, ini di depan saya udah banyak banget makanan, tapi yang bikin saya aneh. Jadi ini ada nasi goreng, tapi ya kalau di atasnya ada daging dombanya wajar. Masalahnya nasi gorengnya itu ada singkong, ada ubi. Ini kenapa bisa kayak gini ceritanya? Iya, karena udah terbiasa di Afrika banyak karbohidrat di makanannya. Oh gitu, oke. Jadi makanya masukin ke, jadi ini kayak udah hal terbiasa gitu ya. Berarti makan nasi pakai singkong tuh biasa ya di sana ya. Biasa, ya. Nasi pakai ubi juga biasa. Saya belum biasa juga. Nanti kita coba. Iya, Nah, coba. terus ini juga ada pisang. Iya. Pisangnya juga katanya konon berbeda. Apa yang bikin beda? Pisangnya kalau mau digorengin, sebelum digoreng dipotong pakai garam dikit, baru gorengin. Oke, jadi cuma dikasih garam sedikit, lalu digoreng, dan pisangnya ini sebenarnya adalah teman makan sate domba. Itu dia. Sate bisa makan sama sate sama nasi goreng juga. Bisa makan sama nasi goreng. Jadi pisang sama nasi goreng. Itu apa ya rasanya? Jadi deh kalau kayak gitu kita makan aja ya. Boleh. Satu tips lagi nih, ingat kalau misalnya lagi makan walaupun di dalam keadaan panas tadi, jadi lebih baik kita tunggu sebentar aja. Nih saya kipas-kipas kayak gini karena kan memang sunahnya itu makanan itu jangan ditiup. Jadi lebih baik tunggu dingin sedikit baru nanti kita makan. Nih kayaknya udah cukup dingin. Jadi udah bisa kita makan ya. Nih saya makan pisang pakai ini deh ya. Iya boleh. Langsung makan aja. Iya langsung makan. Pakai bawangnya juga. Iya boleh kalau suka. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke. Jadi tadi saya pikir dagingnya itu minimal ada liatnya lah, atau kalau nggak ngerti liat keras. Tapi ternyata nggak keras sama sekali. Nggak keras sama sekali. Sekarang ini sih sebenarnya singkongnya singkong biasa kan? Iya, singkong nggak biasa. dikasih bumbu apa juga. Nggak dikasih bumbu. Jadi sekarang kita cobain singkong, kita kasih nasi, dan ini juga nggak dibumbuin. Iya, ini bener-bener semuanya alami dong, nggak ada bumbu apa-apa, dan ini sebenarnya jauh lebih sehat karena nggak mengandung kolesterolnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak ada tuh yang namanya penyakit darah tinggi abis makan domba atau kambing. Selama bumbunya kayak gini masih alami. Saya makan singkong di dalam nasi. Seru ya? Enak kan? Ternyata enak kok. Ternyata ini masih nyambung gitu. Jadi wajar kalau ini memang terbiasa dimakan di negara asalnya di Afrika. Karena memang sebenarnya rasanya masih nyambung-nyambung aja gitu. Dan satu sih ini ternyata dagingnya enak banget, seempuk itu, masya Allah. Tuh kan, nggak keras langsung. Alhamdulillah. Ternyata benar, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Usaha saya memasak daging domba selama hampir 2 jam berbuah manis. Dagingnya empuk, aromanya lezat, dan tidak sedikit pun tercium aroma domba. Dan yang pasti nikmat banget. Ini di depan saya udah ada daun yang saya tertarik banget. Ini kenapa daun ini bisa ada di depan? Karena hasilnya ini. Ini tuh daun apa sih sebenarnya? Ini daun teh Afrika. Daun teh Afrika. Bedanya sama teh yang ada di sini kok? Beda jauh rasanya.
dari soal rasa ya sendiri. Iya, dari rasa. Tapi sebenarnya ini daun teh, karena kan kalau ngomongin tentang teh, sebenarnya nggak cuma daun teh doang gitu yang bisa dijadikan minuman teh kayak gini, tapi ada banyak banget daun yang bisa dijadikan minuman teh. Ini sendiri bener-bener daun teh berarti. Iya, daun teh. Karena ada baunya boleh juga. Nah, boleh juga. Oke, kalau dari wanginya sih sebenarnya ini nggak terlalu wangi aroma teh yang biasanya saya cium, saya rasakan ketika saya minum teh yang ada di Indonesia. Tapi yang bikin beda lagi, ini kenapa ada jahe? Ini ada jahe karena jahe itu bagus buat kesehatan. Oh, jadi ini padu-padan ya sebenarnya. Gimana sih prosesnya ini sebenarnya? Tinggal cuci dulu. Oke. Setelah cuci, dimasukin di teko. Terus direbus gitu. Direbus ya gitu. Oke, dicampur dengan jahe kayak Jahe, gini. Hasilnya betul. ini. Hasilnya Oke, ini. kalau tadi kan ini saya minum sendiri, ini dikasih gula nggak sih? Ya udah kasih gula. Oh, udah dikasih gula. Yuk, Ya. ambil gelasnya satu juga. Iya. Karena kan sebenarnya kalau teh itu udah jadi apa ya, kebiasaan di Arab untuk minum teh bersama. Kalau misalnya ada teman, ada sahabat, ada keluarga, afdolnya biasanya dikasih teh. Kita minum tehnya karena anggap aja saya sedang bertamu di sini. Jadi kita minum tehnya berdua ya, ya bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Iya, beda. Gimana? Beda jauh kan? Benar. Iya. Balik lagi sebenarnya kalau soal aroma, ini aroma tehnya tuh nggak sekuat aroma teh yang biasa kita rasakan nih kalau orang Indonesia. Tapi soal rasa, ternyata ini jauh lebih apa ya? Jauh lebih enak, ditambah lagi sama jahenya. Saya nggak tahu berapa porsi jahe yang dimasukkan ke sini, tapi wangi dan aroma jahenya itu bener-bener apa ya, menyengat hidung banget gitu. Dan ini kan masih dalam keadaan hangat nih, jadi enak banget gitu. Saya sambil minum, aromanya juga kehirup, sampai tenggorokan juga hangat, masya Allah. Pemirsa, segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Allah yang telah menciptakan, kewajiban manusia adalah menjaga dan menyayanginya. Menyayangi sesama makhluk hidup pada dasarnya merupakan bagian dari perintah agama yang harus kita realisasikan dalam keseharian kita. Karena ketika kita menyayangi binatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan pengampunan dosa bagi kita semua. Masya Allah, saya udah diajarin masak, udah diajarin juga cara makannya, plus udah dikasih minuman khasnya juga. Jadi semuanya ini adalah apa sih menu yang biasa dihidangkan di Afrika. Balik lagi tentang domba, jadi hari ini tuh kita benar-benar alhamdulillah kita udah belajar kalau domba itu tidak hanya sekedar hewan, tapi ternyata hewan yang sangat istimewa, tidak hanya enak dimakan, tapi punya cerita Islam yang luar biasa di dalamnya. Nah, mungkin ini salah satu tanda bagi kita manusia bahwa kita juga harus bisa menghargai hewan, kita juga harus bisa menyayangi hewan, karena ternyata balik lagi domba aja itu ternyata hewan yang sangat penyayang. Kalau hewan aja bisa jadi penyayang, harusnya kita manusia bisa jauh lebih menjadi seorang penyayang. Masya Allah, udah gak kerasa nih 30 menit kita udah membahas seputar domba, dari mulai hewannya langsung sampai akhirnya saya makan di depan saya. Kalau kayak gitu jangan bosan ya untuk menyaksikan Muslim Masak ini di setiap hari di jam yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.